Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fatur Rahman, umur 15 tahun, asal dari Tangerang. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dalam waktu 4 bulan dan bisa ditasmi 7 juz. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya saya mengetahui pesantren Irham Nabil Quran ini lewat situs internet. Dan berkat doa dan support dari orang tua, akhirnya saya memberanikan diri untuk menimba ilmu di pesantren ini. 10 Juli 2017, orang tua saya mengantar saya ke pesantren ini. Bapak ini Nak Agung menjadi seorang hafiz Al-Quran yang siap nanti memberikan mahkota kemuliaan dan juga kehormatan ke Bapak dan Ibu Agung nanti. Dan jangan jadikan keterbatasan Nak Agung ini sebagai ancaman atau sebagai hal yang membuat Agung tidak fokus dalam mengejar hafalan. Dan mudah-mudahan Agung bisa membahagiakan Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu Nak Agung nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Insya Allah Pak, Agung minta restu dan ridho dari Bapak dan Ibu. Kalau begitu Bapak pamit dulu ya Nak. Hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memakan waktu 3 jam, akhirnya saya sampai ke tujuan Irham Nabil Quran. Inilah lingkungan yang saya cari, jauh dari berbagai polusi yang dapat mengontaminasi akal dan pikiran sehat saya. Setelah menyelesaikan persyaratan kepesantrenan, barulah saya ditinggal oleh kedua orang tua saya. Dan tak lupa kedua orang tua saya memberikan pesan yang sampai saat ini masih saya ingat dan saya jadikan acuan untuk kedepannya. Bung, Bapak ingin kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran yang kelak akan memberikan mahkota kemuliaan kepada Ibu dan Bapak. Dan buktikanlah kepada orang-orang bahwa kekuranganmu itu tidak menjadi sebuah alasan kamu tidak bisa menghafal Al-Quran. Lingkungan yang baru, alam yang baru, teman yang baru, Mujahidin namanya yang biasa saya panggil Jahid, asalnya dari Pandeglang. Pada keesokan harinya, saya dites bacaan Al-Quran oleh Ustadz Sinwan. Alhasil, karena bacaan saya masih banyak yang harus diperbaiki, akhirnya saya masuk ke program Binazor. Di program ini saya belum diperkenankan untuk menghafal, tetapi dengan tekad dan semangat yang kuat serta dukungan guru dan orang tua, akhirnya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan Yan Bu'a 1-7 dalam kurun waktu 2 bulan. Setelah menyelesaikan Yan Bu'a, saya direkomendasikan menghafal, dan saya pun mulai menghafal dari juz 30. Setelah itu barulah saya mulai menghafal dari juz 1. Tiba-tiba di pertengahan juz 3 Allah menguji kesabaran saya dari ujung rambut hingga ujung kaki sehingga terasa sangat gatal. Tetesan darah bahkan tetesan nanah menembus pakaian yang saya kenakan hingga suatu hari saya merasa dikucili oleh teman-teman saya dan tidak ada yang mau mendekati saya, termasuk Jahid. Saya merasa tidak memiliki teman. Saya bingung harus mencurahkan isi hati saya kepada siapa. Hanya Ustadz Sinwan lah yang mau mendengarkan curahan isi hati saya.
hingga beliau berpesan, lebih baik dibenci 1000 teman daripada dibenci 1 guru. Dan beliau pun makin dekat dan makin sayang kepada saya, dan tak lupa setiap malam saya bermunajat kepada Allah dan mendoakan kesembuhan saya, kedua orang tua, serta guru-guru yang telah mendidik saya, bahkan teman-teman yang sekalipun telah menyakiti hati saya. Di sepertiga malam itu, saya menggelar sejadah di hamparan musola, meminta akan kesembuhan penyakit yang saya alami, serta dimudahkan dalam segala urusan. Tak terasa, tiba-tiba saya meneteskan air mata yang begitu deras ketika mengingat kebesaran Allah yang diberikan kepada saya, dan saya merasa harus banyak bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada saya, walaupun saya akui inilah keterbatasan saya, tetapi inilah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada saya. Seperti biasanya, teman-teman masih mentertawakan dan mengucilkan saya tanpa acuh tak acuh. Disinilah motivasi menghafal saya bertambah. Ketika saya sedang semangatnya menghafal kalamullah, penyakit yang saya alami makin menjadi. Akhirnya saya diperkenankan untuk beristirahat dan berobat di rumah. Mendengar hal itu, guru saya Ustaz Sinwan sedih sekali atas kepulangan saya ke rumah. Di sisi lain, teman-teman saya malah yang gembira, bahkan merayakan kepulangan saya. Inilah momen yang sangat mengiris hati saya. Saya hanya bisa menangis, mengeluh dalam hati. Mengapa mereka sangat membenci saya? Mengapa kepergian saya malah membuat mereka yang gembira? Saya yakin ini ada hikmahnya. Hari demi hari penyakit yang saya alami pun sembuh, dan saya pun kembali ke pondok untuk mengejar target yang tertinggal. Barulah teman-teman yang tadinya menjauhi, mencaci, bahkan mengucili saya perlahan mulai mendekat, dan akhirnya aktivitas yang tadinya membeku mencairlah sudah. Alhamdulillah, karena tekad, semangat, dan dukungan kedua orang tua serta guru, saya dapat masuk ke kelas Tapit Unggulan ini. Di kelas ini saya dapat membuktikan kepada seluruh santri Irhamna, jika saya saja yang memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran bisa, mengapa mereka yang memiliki kelebihan dalam keintelektualan tidak bisa seperti saya. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang pecundang. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas Bu, statement terakhirnya. Saya yang punya kekurangan, bahkan sedari lahir mampu dan bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, bahkan kemarin sudah ditasmi 30 juz bil ghaib selama 17 jam. Lalu bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang punya intelektualitas tinggi, badan sehat, tubuhnya gagah? Bagaimana? Ini cambuk untuk kita semua. Adinda Agung, betul ini putranya Bapak? Betul. Betul. Nangis. Bapak sama Ibu dulu pacaran berapa tahun? Pacaran dulu enggak? Pacaran dulu ya. Pacaran. Di Kampung Melayu apa di Teluk Naga itu tempat itu? Saya tinggal di daerah Kedongwetan, Neglasari, Tangerang. Oh, Neglasari, Kedaung. Ini anak pertama? Sebetulnya Agung ini anak kedua Pak Kiai, karena anak yang pertama meninggal. Sudah anak yang pertama meninggal, begitulah yang kedua yang begitu diharap dinanti lahir, begitu lahir qadarullah dalam keadaan tidak bisa melihat. Betul, tidak bisa melihat, dan ini diakui langsung oleh bapaknya dan ibunya. Betul ya Bu ya? Betul. Bagaimana perasaan Bapak ketika Agung lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak bisa melihat? Sangat sedih sekali Pak Kiai.
Sebetulnya dari lahir kita juga belum tahu kalau Agung ini menderita katarak. Jadi setelah berusia 3 bulan itu tanda-tanda katarak baru kelihatan Pak Kiai. Setelah 3 bulan, setelah 3 bulan. Jadi itu pun orang-orang yang berkata, bukan saya, karena saya juga nggak begitu memperhatikan. Akhirnya kami bawa periksa ke dokter Pak Kiai. Dokter di mana itu? Dokter di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang. Terus setelah diperiksa, akhirnya dokter memutuskan bahwa Agung mempunyai penyakit katarak. Katarak dari kecil. Dari, Setelah itu upaya apa yang dilakukan? ya kami berusaha terus berobat dengan berbagai cara, tapi tetap dokter memutuskan harus dioperasi. Harus dioperasi. Bagaimana Pak, Bu, perasaannya tuh harus dioperasi di usia masih 3 bulan waktu itu? Ya, tapi kami tidak langsung mengoperasi Agung. Jadi kami pun takut karena Agung ini masih Kecil, bayi. Jadi kami takut terjadi apa-apa. Akhirnya kami memutuskan untuk Agung agak lebih besar lagi. Akhirnya setelah periksa ke sana ke sini, akhirnya kami memutuskan untuk ikut anjuran dokter, yaitu mengoperasi pada usia kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu pun di Rumah Sakit Tangerang tidak ada alat dan lensa mata untuk anak balita Di umur 3 tahun. Jadi akhirnya kami dirujuk ke Rumah Sakit Cicendo Bandung. Jadi di Tangerang tidak ada alat dan fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan keoperasian. Iya. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Cicendo di Bandung. di Bandung. Dari Tangerang ke Bandung. Betulnya usaha bisa bolak-balik ke Bandung, kan biayanya tinggi, perjalanan jauh. Ya, alhamdulillah Kiai, saya juga sebagai karyawan dan juga di rumah ada usaha. Karyawan dan di rumah ada usaha kecil-kecilan. Jualan apa Pak? Saya sekarang ini sedang menjual busana muslim Bang Kiai. Dulu waktu Abang di umur 3 tahun kamu harus operasi, Bapak bisnis apa? Oh enggak, saya cuma karyawan aja di karyawan swasta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karyawan swasta di bandara di Suta. Bukan pengusaha, bukan orang punya uang banyak, bukan milioner, bukan triliuner. Hanya karyawan biasa dihadapkan kepada situasi yang begitu amat sangat sulit. Mau tidak mau demi anak, untuk anak harus ditempuh segala macamnya, kemudian diberangkatkan ke Bandung. Jauh Pak perjalanan Bandung. Berapa kali bolak-balik Bandung? Kalau ditanya berapa kali, mungkin saya udah nggak bisa ngitung kali ini. Karena terlalu sering. Sampai kemudian pada akhirnya? Ya, pada akhirnya setelah Agung menjalani 2 kali operasi dan sudah ditanam lensa di retina matanya, ya terus tetap check up bolak-balik ke Bandung. Setelah sudah berusaha sekian lama, akhirnya saya kira mungkin udah maksimal Agung penglihatannya udah segitu. Jadi akhirnya saya takut terjadi sesuatu kalau seandainya Agung itu masih istilahnya bolak-balik rumah sakit. Takutnya matanya sering pakai namanya diobok-obok. Iya. Takutnya bukan tambah sembuh, takutnya tambah parah. Baik. Jadi Dari ibunya, ibu asal orang mana ibu? Sama Tangerang juga. Orang Tangerang juga. Dari Neglasari juga. Iya, berarti pacaran sekampung, berani di bapak nih pacaran sekampung. Kalau ibunya udah nggak bisa ngomong dan nangis aja dari tadi.
Iya, setelah tahu Agung hafal 30 juz, bahkan mungkin nggak ada yang salah di tasmi selama 17 jam. Perasaan ibu gimana? Perasaan dideketin? Seneng banget, alhamdulillah. Itu Pak, perasaan ini yang sesungguhnya sedang saya kemarin pikirkan matang-matang, apa wisuda jadi atau tidak. Ini pertimbangannya dan pertimbangan putra bapak dan putri ibu yang lain. Karenanya saya memaksakan diri untuk kita jalan sajalah untuk proses wisuda ini. Ibunya sudah tidak bisa berbicara banyak, ayahnya juga sudah. Sekarang kita tanya Agungnya. Kalau bahasa ini kelihatan kan? Nggak kelihatan. Pegang mic-nya. Ini kelihatan nggak? Kalau ini? Enggak. Supaya bisa baca gimana? Ini apa bahasanya? Apa? Samsung. Belakang ini pesan Samsung. Harus jarak berapa? Berapa mili? Bayangkan Pak, untuk membaca aja sulit, harus begini. Tapi karena kebersihan hatinya, aras bergetar, malaikat mengaminkan. Kemudian kita ikhtiarkan di irhamna ini dengan proses 17 jam. Dan Pak, yang ingin saya sampaikan satu, penghafal Quran itu terpilih. Itu masalahnya, terpilih. Ini orang terpilih, putra putri bapak juga orang-orang terpilih. Saya kira kebahagiaan bapak ibu semua yang ada di depan saya sama dengan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh ayahanda Agung. Kenapa setelah beres nih 30 juz? Setelah beres 30 juz, Agung minta dikembalikan nggak penglihatannya sama Allah? Ya, kedengar nggak jawabannya Pak? Lu kedengar nggak jawabannya? Jawabannya kedengar nggak? Allah tidak perlu kembalikan penglihatan mata saya, cukup dengan Quran yang ada di dada saya. Sudah lebih daripada Allah mengembalikan kembali penglihatan saya. Cukupkan Quran di dada saya. Entah, saya nggak tahu kalau malam ini nggak ada yang nangis seperti apa. Jadi Agung tidak minta penglihatannya kembali, tapi cukup Al-Quran bersemayam di dada. Terus kalau ada yang ini Abi tanya, Agung mau apa setelah beres? Mau apa? Yang diminta apa? Mau apa? Ya? Mau memberikan mahkota kemuliaan. Untuk siapa itu? Untuk ayah dan ibu. Allahu Akbar. Agung berkeinginan kuat untuk memberikan mahkota kemuliaan untuk ayah dan ibu. Mau apa lagi?